Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Alhamdulillah, siang ini saya masih berada di Kota Panjang, Kabupaten Sejunjung. Alhamdulillah, ini masih dalam acara silaturahmi Lebaran sekalian, menemui keluarga. Saudaraku, ada yang bertanya ya, Ustadz, biasanya pecinya tidak peci hitam. Iya Maya. Tapi kali ini kok peci hitam. Nah, makanya karena beliau bertanya dan saya ingin menjelaskan sedikit apa sesungguhnya peci berwarna hitam itu. Apakah ini peci nasional atau eh, peci yang berlandaskan Islam? Nah, ini saya akan jelaskan bahwa pada masa sebelum kemerdekaan, seluruh orang Islam di kampung saya di Minangkabau atau di tempat lain juga sekarang ya, pecinya berwarna hitam, kecuali mereka yang sudah naik haji, itu pecinya gak berubah. Peci putih ya, sehingga kalau sudah naik haji itu tidak lagi berwarna hitam. Nah, ini menandakan dia sudah naik haji, namanya peci Pak Haji, dan gengsinya tentu tinggi. Ternyata peci berwarna putih yang disangka oleh masyarakat adalah pecinya Pak Haji, ternyata bukan khas orang naik haji, sebab di Timur Tengah konon kabarnya tidak ada peci haji itu kan, yang ada di Indonesia. Ternyata peci haji yang dikatakan oleh orang Indonesia atau orang Minangkabau itu peci haji, itu malah dari Cina itu asalnya. Kan di Cina itu kan ada juga orang Islam. Maka orang Cina yang berdagang pergi ke Makkah, lalu orang Cina Islam yang naik haji itu membawa peci sebagai oleh-oleh kan gitu Ramaya. Dibawalah oleh Pak Haji Indonesia ini bagus juga ini sebagai oleh-oleh, maka dikatakanlah sebagai pecinya Pak Haji. Kalau ada orang yang pecinya putih, itu ditertawakan orang. Ini gimana kok pecinya putih padahal dia belum naik haji. Ini tanggapan masyarakat. Adapun peci hitam seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berdasarkan cerita-cerita dari kakek-kakek sebelumnya, memang peci hitam itu adalah kebiasaan kaum muslimin di beberapa negara, terutama di negeri-negeri Melayu di Minangkabau, kemudian di Asia Tenggara, di negeri Melayu di Thailand, di Filipina, dan malah konon kabarnya juga di Mesir dan di Turki. Yang pasti ialah sebelum kemerdekaan yang namanya orang Islam itu pecinya berwarna hitam kalau dia belum naik haji. Jadi peci orang Muslim itu ciri-ciri orang Muslim. Nah, tapi pada akhirnya Soekarno karena dilihatnya peci hitam itu berwibawa, maka dia memakai itu, dan akhirnya dia mengumumkan ini adalah peci nasional. Kan gitu Maya. Akibatnya peci hitam itu dianggap sebagai peci nasional. Nah, tapi asal muasalnya adalah peci yang dipakai oleh orang-orang tua, orang Muslim, orang Melayu, orang Minang, dan lain-lainnya yang menjadi kebanggaan. Nah, setiap sholat rasanya sholat itu dianggap tidak afdol kalau tidak pakai peci. Ini pengalaman saya ini di kampung. Ketika saya masih kecil, sekitar usia 17 tahun atau 18 tahun,
Saya sudah sering diminta untuk ceramah di kampung atau di kampung sekitarnya, dan sering juga saya sebagai imam di waktu sholat. Nah, pada suatu kali di kampung saya pakai apa? Pakai kain sarung seperti biasa, pakai baju koko barangkali ya. Dan saya nggak pakai peci. Nah, ketika saya imam, nah habis sholat itu ibu-ibu yang tua-tua itu merasa heran. Waduh, ini Akil ini kok jadi imam tapi nggak pakai peci, kan gitu kan? Ada sahkah sholatnya? Itu pertanyaannya. Nah, kalau seandainya sah atau tidak sahnya sholat pakai peci hitam atau tidak pakai peci hitam, itu tentu sah kalau tidak seandainya tidak pakai peci hitam, karena tidak ada pula kewajiban untuk kita sholat itu pakai peci. Malah orang-orang pergi naik haji, pergi apa kan tak pakai peci, Rama ya. Nah, ini ada sopir kita Rama ini yang mengantarkan kita. Jadi hukumnya adalah kebiasaan. Lalu bolehkah peci nasional dipakai untuk sholat? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa peci nasional itu asal usulnya adalah peci kaum muslimin atau orang Islam. Tetapi oleh Soekarno dan oleh orang-orang yang nasionalis lah, yang mencintai negara ini, akhirnya inilah yang disebut peci nasional. Nah, tidak semua orang muslim yang pakai peci hitam, atau sebaliknya tidak semua orang memakai peci hitam itu beragama Islam. Yaitu Ramaya. Suatu kali saya ada mengurus kakak di Siantar. Karena kakak itu sakit, saya mendampingi beliau yang sakit dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Nah, di rumah sakit daerah di Pematang Siantar itu tiba-tiba datang seseorang berpakai peci hitam. Nah, makanya saya ucapkan salam kepadanya. Lalu dia jawab, "Assalamualaikum," kata saya. Dia jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Nah, setelah cerita-cerita, memperkenalkan diri, dan beliau memperkenalkan diri juga. Ternyata beliau itu seorang pendeta. Jadi tidak beragama Islam. Nah, akhirnya saya agak kaget waktu itu, karena di dalam image saya semua orang itu kan yang pakai peci hitam itu kan muslim. Nah, ternyata ini sudah menjadi peci nasional. Sehingga tidak aneh kalau pendeta ternyata juga pakai peci hitam waktu itu, Pak. Saya pikir ustadz besar yang dekat saya kan, ternyata beliau itu adalah seorang pendeta. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah saya ketika di Pematang Siantar, bagaimana bergaul dengan orang yang tidak beragama Islam. Kita anggap dia ustadz, ternyata dia seorang pendeta. Nah, ini karena saya kan kurang pengalaman juga di Sumatera Utara. Saya pernah tinggal di Sumatera Utara setahun atau 2 tahun itu. Tapi setelah itu saya balik lagi ke Sumatera Barat. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, oleh karena itu ketika peci hitam itu sudah dianggap sebagai peci nasional, maka ini tentu tidak perlu kita permasalahan benar ya, Rama ya. Nah, mungkin ada tambahan dari Rama enggak? Enggak ada ya.
Inilah saudaraku, mudah-mudahan video pendek kita ini dapat menjadi wejangan lah atau sekedar wawasan lah bagi kita bahwa berpeci tidak berpeci itu bukan sesuatu yang wajib. Demikian saja saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.